Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Rendra Mukti dari kelas 11 TG1 SMK Global Mulia. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang sejarah komputer. Asal muasal pembuatan komputer dimulai sejak tahun 1940-an. Pada tahun itu terjadinya Perang Dunia Kedua yang membuat para ahli atau ilmuwan membuat sebuah perangkat komputer. Pada tahun 1941, seorang insinyur sekaligus ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse berhasil menemukan sebuah perangkat komputer yang ia namai Z1. Z1 diambil dari nama belakangnya yaitu Zuse. Zuse mengembangkan komputernya hingga berhasil membuat komputer Z3. Komputer Z3 lebih banyak digunakan untuk tujuan perang. Kemudian Zuse mengembangkan komputer Z4, tapi terhambat oleh Perang Dunia Kedua. Melihat Jerman menemukan sebuah perangkat komputer, sekutu yang dibantu oleh Inggris dan Amerika Serikat juga tidak mau ketinggalan. Pada 1943, Inggris membuat sebuah perangkat komputer yang dinamai Colossus. Seperti komputer Z3, Colossus juga dibuat untuk mendukung perang. Kegunaan utama yang penting dari komputer Colossus adalah memecahkan kode atau sandi rahasia pasukan Jerman. Pada tahun 1944, Howard Hathaway Aiken, seorang insinyur dari Universitas Harvard, menciptakan sebuah perangkat kalkulator elektronik yang digunakan Angkatan Laut Amerika. Komputer temuannya dinamai Mark I yang berukuran sangat besar. Panjang komputer ini sekitar 15,3 meter, tingginya 2,4 meter, dan beratnya 35 ton. Kabel untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian komputer mencapai 800 km. Pengerjaan komputer setiap perhitungan memerlukan waktu 3-5 menit. Kemudian Amerika menciptakan sebuah komputer modern. Pada tahun 1946 terciptalah perangkat komputer yang dinamai Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. ENIAC merupakan generasi pertama komputer yang serbaguna. ENIAC pengerjaannya 1000 kali lebih cepat daripada Mark I. Pada era selanjutnya, seorang ilmuwan komputer bernama John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat EDVAC, yang memiliki sebuah chip memori untuk menampung sebuah data dari pengerjaan. Penemuan ini membuat komputer dapat berhenti melanjutkan pekerjaannya lagi. Rancangan John von Neumann untuk EDVAC memiliki Central Processing Unit atau disingkat CPU yang berfungsi untuk mengatur kinerja komputer atau pengolahan data dari satu sumber yaitu CPU. Pada tahun 1951, seorang ilmuwan komputer bernama Remington Rand menciptakan komputer bernama Universal Automatic Computer 1 atau disingkat UNIVAC 1. Komputer ini adalah komputer pertama yang diperjualbelikan pada publik. Pada tahun 1948 ditemukan sebuah transistor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan perangkat komputer. Pada tahun 1956, transistor menggantikan tiup vakum yang digunakan pada komputer. Hal ini mengakibatkan bentuk ukuran komputer berubah menjadi besar jadi kecil. Penemuan lainnya yaitu sebuah memori inti magnetik yang membuat komputer generasi kedua berukuran lebih kecil, lebih cepat, serta bisa diandalkan dan hemat energi. Komputer pertama yang menggunakan teknologi ini adalah superkomputer IBM. Perusahaan IBM menciptakan sebuah superkomputer bernama Stretch dan Spray Ren. IBM juga menciptakan sebuah komputer bernama Lark.
Komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan dapat mengolah data yang besar, namun komputer large sangat mahal dan rumit pengerjaannya untuk bisnis sehingga kurang populer. Pada awal 1960-an muncul komputer-komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua telah menggunakan transistor dan memiliki perangkat yang mirip pada komputer saat ini, seperti printer, disket, memori, serta sistem operasi dan perangkat lunak. Contohnya komputer IBM 1401 yang dipergunakan secara luas di dunia industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh pebisnis besar atau perusahaan besar menggunakan komputer generasi kedua sebagai alat untuk mengolah data keuangan. Pada tahun yang sama diciptakan beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman diciptakan untuk menggantikan kode mesin atau kode binder yang rumit dengan kata-kata, aturan penulisan, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami manusia. Hal itu memudahkan manusia untuk memprogram dan mengatur komputer. Meskipun komputer generasi kedua lebih hebat dari tiup vakum, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor menghasilkan panas yang lebih besar yang membuat rusaknya bagian-bagian komputer. Pada tahun 1958 ditemukannya batu kuarsa yang dapat menghilangkan masalah tersebut. Seorang ilmuwan bernama J. Kilby menciptakan sirkuit terintegrasi atau Integrated Circuit atau disingkat IC. IC menggabungkan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari kuarsa. Para ilmuwan lain berhasil memasukkan banyak komponen ke dalam chip yang dinamakan semikonduktor. Hal ini menghasilkan ukuran komputer semakin kecil. Kemajuan komputer generasi ketiga digunakannya sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini memungkinkan komputer dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan program utama, mengawasi dan mengatur komputer. Mungkin itu saja mengenai sejarah asal-muasal komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.